Tim Indonesia Malam Pro 3 masih akan terus menemani Anda. Masih ada agenda malam yang siap kami hadirkan untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan kisah orang Indonesia begitu yang menjalankan ibadah Ramadan di negara lain. Dan tentunya nanti akan berbagi cerita seputar bagaimana narasumber yang akan kami hubungi dan akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini akan bercerita seputar kegiatan beliau selama di negara Hong Kong nanti ya. Rencananya kami akan menghubungi warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Hong Kong dan juga tengah menjalankan ibadah Ramadan di negara tersebut. Kita ketahui bersama pendengar bahwa negara Hong Kong ini adalah negara yang biasa dijadikan tujuan bagi warga negara Indonesia untuk bekerja di sana. Kita ketahui banyak TKI ataupun bahkan TKW yang juga bekerja di Hong Kong karena Hong Kong ini salah satu negara tujuan TKI dan juga TKW untuk bekerja di sana, dan sampai saat ini memang minim atau bahkan tidak ada laporan-laporan mengenai kekerasan yang dirasakan oleh TKW dan TKI yang bekerja di sana. Dan malam hari ini saya sudah tersambung ini dengan narasumber kami yang saat ini berada di Hong Kong. Beliau adalah penyiar radio di Bandung Jawa Barat ya, Indonesia tentunya. Dan saat ini tengah berada di Hong Kong untuk menjadi trainer bagi para TKW di sana. Dan tentunya ini pas bertepatan dengan momen bulan Ramadan. Beliau juga tentunya menjalankan ibadah Ramadan di sana. Baik, saya langsung saja sapa Mas Romel Thea. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Selamat malam Mas Romel. Selamat malam, Man-on. Ya. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam Mas Romel. Juga, halo. Dengan Luna di Pro 3 RRI, Mas Romel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jangan panggil Mas Terus saya harus memanggil siapa? Romel saja. Kang Romel. Oke, Kang Romel. Kang Romel. Dari Bandung jadi Kang. Oke, baiklah. Kang Romel, kalau di Hong Kong saat ini pukul berapa ya, Kang? Sekarang jam 10.28. Oke. 18. Berarti selisih 1 jam ya dari Indonesia begitu ya? Betul. Oke, baik. Kang Romel, kalau Kang Romel ini penyiar radio dari Bandung begitu ya, tapi saat ini sedang berada di Hong Kong dan menjadi trainer untuk para TKW di sana. Saya ingin tahu apa sebetulnya tujuan daripada memberikan training radio begitu kepada para TKW yang ada di sana, Kang? Iya, saya hadir di Hong Kong ini untuk yang ketiga kali ya, Mbak Lina ya. Betul Lina ya? Luna. Kang Romel. Oh Luna. Iya. Mbak Luna, saya ketiga kali. Kalau training penyiar radio itu tahun 2010 dan 2009 lalu. Kali ini saya hadir di Hong Kong hampir 2 bulan. Itu menjadi trainer namanya pelatihan komunikasi. Jadi bukan lagi penyiar radio tapi pelatihan komunikasi, meliputi jurnalistik atau kepenulisan minggu pertama, minggu kedua mengenai blogging dan humas atau public relation. Minggu ketiga kemarin saya sampaikan materi tentang public speaking, termasuk dia. Halo? Dan minggu keempat nanti. Kang Romel ini agak terputus-putus, Kang Romel. MC. Jadi ya. Halo, agak terputus-putus tadi suara Kang Romel sempat timbul tenggelam ya. Saya dengarkan di sini. Tapi silakan, sekarang sudah lebih baik. Silakan dilanjut. Terputus-putus. Iya, tadi sempat terputus-putus. Harus diulang, setidaknya tadi ada beberapa materi pelatihan ya yang sudah disampaikan untuk para TKW begitu ya di sana ya. Saya di lantai 3 apartemen ya, jadi saya agak ke jendela kayaknya biar lebih jelas nih kayaknya ya. Oke. Jadi saya hadir di sini selama hampir 2 bulan untuk menjadi trainer namanya pelatihan komunikasi atau communication skill training. Materinya ada jurnalistik minggu pertama atau kepenulisan, minggu kedua tentang blogging,
juga tentang media buletin gitu, media cetak. Yang ketiga kemarin tentang teknik public speaking, termasuk diantaranya presentasi. Dan yang keempat nanti terakhir minggu keempat itu tentang teknik MC atau Master of Ceremony. Gitu. Oke. Apa urgensinya memberikan materi-materi yang berhubungan dengan komunikasi kepada para TKW di sana, Kang? Iya. Pertama untuk variasi kegiatan Ramadan mereka. Jadi variasi kan tidak melulu kegiatan yang ditawarkan. Ini yang menyelenggarakannya Dompet Duafa Hong Kong, Mbak ya. Dompet Duafa Hong Kong. Di Dompet Duafa Hong Kong sendiri saya sebagai Chief Editor DDHK News atau websitenya Dompet Duafa Hong Kong, ddhongkong.org. Jadi pertama untuk variasi kegiatan, ada pilihan, ada alternatif lah. Yang kedua, masalah komunikasi ini menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi para TKI, bagi para TKW, karena mereka selalu berhubungan dengan banyak orang di sini, terutama bagi TKW atau BMI disebutnya Buruh Migran Indonesia yang mendapatkan masalah. Nah, kalau sudah begitu kan perlu komunikasi yang perlu berani berkomunikasi, berani bicara dan sebagainya. Ya termasuk di antaranya bila perlu mengadakan demo lah, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti terus mengajak mereka untuk demo begitu ya. Tapi sejauh ini kan yang kami dengar yang kita dengar di Indonesia itu kan tidak ada atau jarang begitu ada keluhan-keluhan dari TKW TKI yang ada di sana tentang perlakuan majikan di Hong Kong begitu ya. Oh iya. Dibilang tidak ada, tidak juga. Saya pernah ngobrol dengan salah satu staf KJRI di Hong Kong. Off the record waktu itu dia bilang, tapi saya buka saja, tapi tanpa menyebut namanya. Masalah TKI di Hong Kong ini 1% saja katanya. Jadi sedikit, memang minim. 1% artinya 1% dari 150.000 itu berapa? Sekitar 100, berapa orang tuh? Pokoknya minim memang. Tapi kalau kita berkunjung ke shelter itu penampungan TKW bermasalah. Masalah overstay, masalah underpay, digaji di bawah standar gitu. Masalah penganiayaan juga banyak, Mbak. Ya, dipukul majikan, dipukul anak majikan, disiksa, dianiaya, dilarang ibadah, itu banyak. Ya, banyak. Kasusnya memang mungkin tidak sampai 100 mungkin ya, di bawah 100 lah kalau diperkirakan. Tapi ada. Jadi tidak semua orang Hong Kong baik, juga tidak semua TKW atau TKI bernasib baik. Ada juga yang bermasalah, terbukti ada 7 shelter di Hong Kong ini, itu selalu diisi oleh TKI yang bermasalah dengan beragam. Ada juga yang diusir oleh majikan. Majikannya bangkrut, diusir TKW-nya tuh. Kemana dia lari? Ke shelter. Ya, kemudian di penampungan itu berarti kan ya? Boleh tanya Pak Jerry, silakan. Iya. Halo Mbak. Iya, bagaimana? Mbak yang tanya soal peran KJRI deh. Peran KJRI bagaimana? Tapi sebetulnya Kang Romel, kita akan membahas lebih kepada bagaimana menjalankan ibadah Ramadan. Fokusnya ke situ sebetulnya Kang Romel. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Kang Romel adalah, kalau tadi Kang menyebut 3 kali ya sudah di Hong Kong begitu ya. Betul. Artinya ini bolak-balik begitu. Kalau sudah selesai agenda pengajarannya di sana, memberikan pelatihan di sana, kembali lagi ke Indonesia begitu atau seperti apa, Kang? Jadi sebelum saya datang ke Hong Kong pun sebetulnya saya sudah membimbing sebagian di antara PKW Hong Kong ini lewat online ya, lewat Facebook terutama karena komunikasi mereka lewat Facebook di sini. Ya, itu lewat Facebook mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan teman-teman, dengan keluarga lewat Facebook, sambil ke pasar, sambil masak, sambil apapun lah, ngumpet-ngumpet maupun terang-terangan. Jadi komunikasi utama mereka di sini Facebook. Jadi saya sudah menjalin komunikasi dan pelatihan komunikasi ini merupakan aspirasi mereka sendiri. Bisa dikatakan permintaan mereka sendiri lah, minatnya ke komunikasi begitu. Tentang suasana Ramadan di sini yang membedakannya apa? Kalau bagi saya pribadi yang membedakannya tidak ada yang ronda, yang pukul-pukul benda-benda gitu, sahur gitu ya. Kemudian tidak ada suara azan subuh, tidak ada suara azan maghrib. Sepi-sepi aja, kecuali kalau saya ada di dalam masjid. Di sini ada 5 masjid dan yang sering saya kunjungi yang dekat dengan lokasi saya di sini, Causeway Bay, yaitu Masjid Amar Wancai namanya, tempat pelatihan komunikasi. Sehingga alhamdulillah masih mendengar lantunan azan di masjid itu, minimal zuhur deh.
Baik, Kang Romel. Ini kan kalau memberikan pelatihan kepada para TKW di sana, artinya banyak ya masyarakat Indonesia, dalam hal ini TKW yang juga bersama-sama dengan Kang Romel. Ada tidak kegiatan berbuka puasa bersama atau sahur bersama atau apa selama bulan Ramadan ini di sana, Kang? Oh, bisa dikatakan hampir tiap malam, Mbak. Ya, bisa dikatakan hampir tiap malam ada acara buka puasa bersama. Apakah itu di shelter, apakah itu di sebuah misalnya toko atau warung makan milik orang Indonesia, hampir selalu ada. Termasuk KJRI juga ada, Domet Duafa juga ada. Terutama hari Sabtu dan Minggu, karena mayoritas hari libur TKW itu adalah Sabtu dan Minggu. Yang Minggu padat banget harus memilih, pergi kemana kita nih, undangan yang mana. Kadang-kadang kita buka di tempat yang satu, setelah itu kita cuma store muka saja, memenuhi undangan mereka dan tarawihnya di mana begitu. Jadi sering sekali terjalin silaturahmi, komunikasi antar TKW, terutama yang libur Sabtu dan Minggu. Yang libur biasa, lagi-lagi mereka mengikuti juga kegiatan buka puasa bersama lewat Facebook. Dan begitu kegiatan buka bersama dilakukan, upload foto, kemudian komentar terjadi, artinya kedekatan silaturahmi tetap terjalin antar TKW lewat Facebook terutama. Baik, asik ya berarti cerita dari Kang Romel ini. Tapi ditahan sebentar Kang, karena kita juga akan mempersilahkan pendengar Pro 3 untuk ikut berinteraktif. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kang Romel, boleh ya? Kami buka. Boleh. Agak diperbesar volumenya, Mbak ya? Agak diperbesar, mungkin Bung Sigit bisa agak diperbesar lagi. Ya. Saya buka dua line telepon untuk pendengar Pro 3 yang ingin bergabung, silakan 0213866712, 0213844545. Dari Palu, Pak Rusdi sudah bergabung di ujung telepon. Selamat malam, Pak Rusdi. Selamat malam. Pak Rusdi agak keras juga suaranya, Pak ya? Halo? Halo? Iya, silakan Pak Rusdi. Assalamualaikum untuk Kang Romel. Waalaikumsalam. Ini mau tanya sama Kang Romel. Di Hongkong ada sarana untuk ibadah untuk warga Muslim? Sarana ibadah ya? Sediakan. Halo, bisa kedengaran? Iya, silakan Pak. Pak Rusdi, silakan. Oke, mungkin terputus ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari Pak Rusdi di Palu tadi. Ini menanyakan mengenai sarana ibadah, karena umat muslimnya juga cukup banyak ya, warga Indonesia yang di sana juga banyak. Apakah ini berarti sarana ibadah mudah ditemui di Hongkong sana, Kang Romel? Iya, disebut mudah tidak. Masjid di Hongkong ada 5. Ya, yang terbesar Kowloon, TST namanya Sim Sa Tsui, Masjid Kowloon sama Masjid Amar Wan Chai sini, yang dekat KJRI namanya Masjid. Kemudian KJRI sendiri punya musola, namanya Musola Al Falah. Jadi itu kalau hari Sabtu Minggu itu musolanya tidak dipakai karena terlalu sempit. Pindah ke namanya ruang Ramayana Hall. Jadi aulanya begitu. Karena membludak TKW sampai kebagian lah. Itu pertama. Jadi tempat-tempat ibadah mudah ditemukan, tapi pemerintah Hong Kong membiarkan umat muslim sholat di mana saja asal tidak mengganggu umum. Saya sendiri sering, Mbak, atau Pak yang di Palu tadi, sering beberapa kali sholat taraweh, buka puasa, maghrib, isya dan taraweh di bawah jembatan dan di Victoria Park. Dan itu tidak masalah selama kita bisa menjaga kebersihan. Artinya kebebasan beragama sepenuhnya dijamin di sini. Toleransi beragama juga demikian. Kadang-kadang saya sholat, di sampingnya warga Hongkong sedang main judi, main mahjong. Tidak masalah, mereka tidak terganggu dengan bacaan Quran saya. Asal tidak saling mengganggu begitu ya, di mana saja diperbolehkan. Ya, betul. Baik. Untukmu agamamu, untuk agamaku gitu kira-kira. Oke, baik. Toleransi antar umat beragamanya bisa diacungi jempol di Hongkong ya. Kang Romel ditahan lagi karena ada penelpon lagi yang kedua ya. Kita sapa dulu Pak Thohir dari Jakarta. Ini selamat malam Pak Thohir. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Yang mau bertanya sama Kang Romel ya. Iya. Di sana ada suara ajan nggak pakai speaker di atas itu yang ada di menara gitu, suara ajannya gitu. Kalau tiap waktu gitu. Itu aja yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Thohir. Ya ini juga nyambung dengan masjid ini, Kang Romel silakan. Iya, seperti umumnya masjid di negara non-muslim ya, itu suara azannya hanya terdengar di lingkungan masjid aja di dalam. Jadi indoor audio lah begitu, indoor speaker. Jadi tidak keluar, hanya di lingkungan masjid aja. Jadi
Kumandang azan aja ada, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa ada, tapi indoor, tidak keluar. Begitu, tidak dikeluarkan kayak di kita beramai-ramai, bersaut-sautan. Oke, baik. Kang Romel, gitu, kalau masjid ada cukup banyak berarti ya, 5 di Hong Kong ini sendiri. Kang Romel berarti sering juga melakukan sholat tarawih begitu di masjid-masjid di sana, Kang? Belum pernah, belum sempat bahkan. Ya, karena jadi hari Sabtu dan Minggu itu hari wajib saya ngisi training, Mbak. Kemudian hari biasanya saya juga keliling mewakili dompet duafa yang undang saya bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok pengajian atau kelompok-kelompok organisasi TKW di sini untuk buka bareng, kemudian memimpin sholat taraweh. Karena di sini minim laki-laki, begitu ada laki-laki terasa betul jamaahnya gitu, imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan gitulah. Idul Fitri pun nanti laki-lakinya biasanya cuma sebaris ya, sekitar 20, 30 sampai 100 paling banyak. Ribuan lainnya ya awat lah perempuan. Oke, pada saat kegiatan tersebut Kang, ini kan ada buka bersama begitu ya, akan hampir setiap malam begitu Kang Romel tadi menyebut. Ini biasanya menu makanannya apa Kang? Oh, makanan Indonesia dong. Makanan Indonesia ya? Makanan Indonesia, iya. obat saya kangen ya? Pesan. Iya? Oh, sering pesan saya juga. Ada bawang nggak di situ? Ada Kang. Ya udah saya datang ke sini. Jadi saya pengen bawang gitu. Oke. Biar terasa Indonesianya. Oke, baik. Ditahan lagi Kang. Indonesia. Kang Romel ditahan lagi ya cerita tentang puasa di sana. Tapi ini ada penelpon dulu dari Semarang yang sudah bergabung. Pak Boy di Semarang. Selamat malam, Pak Boy. Malam. Ya. Ada pertanyaan? Silakan langsung Pak Boy. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Pak apa nih? Dengan Kang Romel. Pak Kang Romel ya. Tanya Kang Romel. Ya. Sekarang jam berapa di Hong Kong? Satu ya. Yang keduanya. Selisihnya 1 jam Pak. Pak Boy tadi tidak mendengar dari awal berarti ya? Enggak, ya terakhir. Terus tarawihnya berapa rakaat? Kemudian situ makanan yang susah mencari makanan yang halal ya. Susahnya banyak B2 di situ ya. Nah, ya terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Boy ya. Di Semarang tadi Kang Romel silahkan. Mengenai makanan yang halal. Iya, sekarang alhamdulillah sangat mudah ditemukan di restoran-restoran halal food. Bahkan di Disneyland Hong Kong pun sudah ada yang namanya restoran halal food. Karena Hong Kong juga mempertimbangkan wisatawan muslim mancanegara supaya datang ke Hong Kong dan dijamu dengan makanan halal. Jadi kalau kita jalan-jalan di pasar gitu ya, atau di mal-mal, itu banyak sales yang menyebarkan brosur. Kalau melihat wajah kita, wajah Indo, dia mengatakan makanan halal di sini katanya. Ya, atau halal food mereka. Dari mana itu biasanya Kang? Yang menjual itu biasanya orang mana? Wajah-wajahnya sih Pakistan, India deh. Rata-rata ya. Pakistan, India rata-rata. Tapi begitu ke dalam kadang-kadang karyawannya ada orang Indonesia. Kemudian kita kalau ada orang Indonesia mesennya pun lebih gampang. Suka iseng gitu, saya nanyain ada jengkol nggak, ketawa gitu kan. Jadi bisa bercanda gitu. Kalau pelayannya orang Indonesia gitu kan. Ya. Tapi kalau restoran Indonesia ada tidak yang memang menu-menu masakan Indonesia begitu? Ada restoran Indonesia yang didirikan oleh Indonesia, yang dimiliki oleh warga Indonesia ada. Bahkan ada satu restoran di Kowloon City yang undangannya sudah berhari-hari belum sempat saya penuhi. Kang katanya silakan buka puasa di sini, halal food Indonesia, milik orang Ciamis, dia bilang begitu. Milik orang Sunda, kayak pakai bahasa Sunda juga. Ira atuh Kang kadi Cina buka puasa nak. Jadi ya di sekitar KJRI juga banyak, Mbak. Di sekitar KJRI ada yang namanya Warung Malang, itu paling terkenal. Itu dekat tinggal nyebrang saja, itu ada berbagai. Pemiliknya juga orang Indonesia, Kang. Orang Indonesia, orang Malang, namanya Warung Malang. Berarti warung unlucky shop kali ya. Oke, baik Kang Romel ditahan lagi ya. Ada yang bergabung kembali dari Kalimantan Barat, ini Pak Wakiman. Halo Pak Wakiman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya Mas Romel, saya ini mau nanya di Hong Kong itu kan minoritas ya Islam tuh ya. Ya. Halo. Ya Pak, silakan.
Di Hong Kong itu kan minoritas Islamnya, jadi biasanya itu tidak begitu berpecah belah gitu loh umat Islamnya gitu, nggak kayak di Indonesia. Pengalamannya itu bagaimana Mas Romel di Hong Kong? Tidak terpecah belah artinya apa ini? Artinya itu perbedaan masalah ritual ibadah itu tidak dibesar-besarkan biasanya seperti itu atau bagaimana gitu Mas Romel? Baik, terima kasih Pak Wakiman sudah bergabung ya. Silakan Kang Romel. Ya, jadi sebagai minoritas, umumnya minoritas Muslim ya, memang terasa sekali kita mengedepankan persatuan, mengedepankan kesamaan daripada perbedaan. Karena kita sama-sama sadar di sini bahwa ketika kita dalam posisi udah sedikit masa harus berpecah pula, gitu kira-kira. Jadi minim sekali perbedaan pendapat, kemudian persatuannya sangat kuat ya saya lihat. Antara PKW di sini, antara Muslim, sesama Muslim di sini, betul dikatakan tadi Bapak tadi, persatuannya ukhuwah Islamiyah sangat terjaga di sini. Jadi kalau misalnya Mbak Luna ke Hong Kong, Mbak Luna wajahnya wajah Indonesia, Mbak duduk aja di sebuah mall, nanti ada yang nyamperin kok, Mbak. Ya, ada yang nyamperin, nanti bertanya. Dan diantar mau kemana, dibantu, siap membantu. Jadi para TKW ini sangat welcome kepada wajah-wajah Indonesia, apalagi yang berbahasa Jawa. Karena menurut KJRI datanya 50% itu dari Jawa Timur, 30% dari Jawa Tengah, dan 20%-nya campuran Jawa Barat, Lampung, dan sebagainya. Walaupun tinggal di Hong Kong, di negara lain yang minoritas agama Islam di sana, tapi tetap ya, solidaritas sesama umat Muslim dari Indonesia sangat terasa begitu ya? Sangat terasa ya. Bahkan kalau hari Sabtu Minggu Mbak, atau hari biasa pun, kalau kita jalan-jalan ke pasar kemana itu, para wanita Indonesia yang berjilbab itu banyak Mbak. Berjilbab banyak, kemudian ketika kita ketemu mereka bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari mana Kang? Atau dari mana Mas? Saya bilang, saya dari Bandung. Oh, Akang kalau dari Bandung? Iya, kan. Jadi tegur sapa terjadi. Tapi karena masing-masing sibuk dengan urusannya, jadi sekadar bertegur sapa saja. Kalau nyantai baru ngobrol kita. Tukar-tukar nomor HP gitulah kira-kira. Baik, luar biasa ini ceritanya Kang Romel. Kang Romel, kalau di Hong Kong sendiri ada tidak pusat tempat begitu yang menjadi pusat kegiatan Islam atau Islamic Center begitu biasa disebut? Oh iya, itu masjid-masjid itu Mbak. Jadi masjid-masjid itu merangkap sebagai Islamic Center. Ya, bahkan di Masjid Amar Wancai itu markasnya Islamic Union of Hong Kong. Islamic Union of Hong Kong itu semacam lembaga Islam yang paling berpengaruh lah di Hong Kong. Itu chief eksekutif dakwahnya itu orang Indonesia, namanya Pak Muhaimin, Abdul Muhaimin Karim namanya. Itu orang Indonesia. Dan dia membina banyak pengajian, banyak kelompok-kelompok, banyak organisasi TKW, dan mereka para TKW itu ngajinya di masjid itu, dibina oleh Pak Muhaimin itu. Jadi masjid merangkap Islamic Center, bahkan taman-taman, bahkan di kolong jembatan pun itu difungsikan oleh para TKW kita sebagai Islamic Center Mbak. Jadi pengajian di sana, sholat di sana, buka puasa di sana, dengan tetap menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan, orang Hong Kong, polisi Hong Kong atau petugas kebersihan Hong Kong pun tidak masalah. Mereka sudah paham. Gitu. Baik. Kalau selama bergaul begitu ya dengan para tenaga kerja kita yang ada di sana ini, Kang, biasanya apa yang dicurhatkan mereka? Ada kan ya? Paling tidak ada yang bercerita begitu ya. Apa yang biasanya mereka curhatkan mengenai pengalaman mereka menjalankan ibadah puasa di Hong Kong? Mungkin ada tekanan dari majikan. Apakah juga pernah ada yang cerita seperti itu, Kang? Selalu Mbak ya, kalau kita ke shelter itu saya selalu berkenalan, kemudian mereka tanpa saya minta menyebutkan permasalahannya. Umumnya seperti yang sudah saya sebut tadi, ada yang digaji di bawah standar, ada juga yang disiksa, ada yang dilarang pakai jilbab, ada yang pelecehan seksual, dan banyak mereka memilih kabur dari rumah majikan gitu ya. Tapi ada yang dilarang menjalankan puasa tidak, Kang? Selama puasa ini ada tidak yang cerita seperti itu? Iya. Kalau puasa itu ada surat rekomendasi dari KJRI dan Dompet Duafa kepada para majikan di Hong Kong ini. Jadi si TKW-nya dikasih surat itu, Mbak, dikasih surat pengantar lah dari KJRI dan DD gitu. Pemberitahuan kepada majikan masing-masing bahwa pembantunya ini adalah seorang Muslim dan harus puasa. Dan ceritanya lucu-lucu, Mbak. Ceritanya lucu-lucu. Ya, sampai begitunya ya?
sederhananya lucu-lucu, perlakuan majikan umumnya baik, umumnya membolehkan, bahkan mereka yang ada yang dibangunkan sahur, kamu sahur biar kuat besok kamu tidak makan, katanya gitu, bahasa sininya begitu ya. Okay. Jadi jelang maghrib gitu dilayani sama majikan, katanya ada yang dilayani gitu sama majikan. Ya kalau majikannya sangat baik kan begitu. Oke, baik. Jadi umumnya yang keluhan mereka itu 3 hal, Mbak. Yang pertama pelayanan KJRI, yang kedua Terminal 4 di Bandara Soekarno-Hatta yang harus dihapus kata mereka, dan yang ketiga perlakuan majikan yang ada beberapa yang ada juga yang kejam lah begitu. Oke, baik. Tapi mayoritas baik. Kang Romel, ditahan lagi, ada penelpon dari Cirebon ini ya, dari Jawa Barat juga yang sudah bergabung ya malam ini, Pak Dudi. Iya. Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam Mbak Luna, Kang Romel. Assalamualaikum, kumaha damang nih di Hong Kong. Waalaikumsalam. Silakan. Ada sedikit ini teman-teman kita yang tadi DM buruh migran Indonesia itu kan bekerja di non-muslim. Nah itu makanan sehari-harinya itu kan bergabung dengan majikan atau dengan majikannya ya. Itu kan ada makanan yang non halal gitu. Itu ada keluhan juga enggak? Karena kan mau tidak mau harus ikut masakan majikan, atau bagaimana sistem menu makan untuk PMI itu di rumah masing-masing gitu. Ada lagi Pak Dudi? Itu saja ya. Artinya bagaimana menu makan di rumah masing-masing selama bulan Ramadan atau kesehariannya. Gitu. Mbak Luna, maaf pertanyaannya barangkali kurang tepat ya. Iya, terima kasih Pak Dudi di Cirebon. Waalaikumsalam. Ini bertanya, ada yang cerita tidak, Kang Romel? Pernyataan yang super. Saya jadi ingat Iwamik, Mbak, namanya Mbak. Di sini ada Iwamik, Ikatan Wanita Muslimah Indramayu Cirebon. Ada Iwamik, ya. Jadi para TKW itu karena berkumpul berdasarkan daerah juga. Indramayu Cirebon ada, ya. Jadi menyapa juga nih, karena mereka dengerin juga nih Pak nih beberapa TKI nih, ya. Karena saya update status, kemudian mereka langsung stay tune di rri.co.id, betul ya? Iya, betul. Bisa didengarkan streaming ya. Makanan ini mereka, yang saya lihat, saya belum tanya sih, tapi yang saya lihat mereka masak sendiri. Jadi untuk mereka makan itu mereka masak sendiri. Artinya penggorengan segala macam ketika mereka habis misalnya masak daging babi misalnya, mereka sucikan mereka sudah tidak ada masalah soal makanan. Mereka biasa masak sendiri. Bisa dilihat juga ketika mereka beres masak, biasanya masakannya dipoto, diupload di Facebook, kemudian mereka sambil bercanda, ayo siapa yang mau gitu kan. Jadi mereka masak sendiri. Artinya insya Allah terjaga kehalalan makanan mereka. Iya, Kang Romel, kalau Akang sendiri bagaimana biasanya untuk berbuka dan juga sahurnya? Mengalami kesulitan? Kalau saya alhamdulillah nggak kekurangan ya, berlebih terus. Selalu ada undangan ya? Berlebih. Di sini saya tinggal di namanya Rumah Perantau Indonesia, Rumah Peri, milik Dompet Duafa Hong Kong. Dompet Duafa Hong Kong punya 2 shelter. Kemudian ada rumah GM juga di sini. Jadi kita biasa berkumpul di rumah GMDD, kemudian masak, warga shelter dan teman-teman BMI yang stay out, volunteer, sukarelawan Dompet Duafa juga kumpul di sini. Jadi masakan alhamdulillah terjamin, tidak khawatir. Jadi RRI nggak usah ngirim makanan, nggak usah lain kali aja begitu. Sudah banyak di sana ya. Ya, Kang, kalau Lebaran biasanya bagaimana, Kang? Lebaran, nah itulah detik-detik yang sangat mengharukan. Saya belum pernah Lebaran di sini, tapi karena reporter saya ada di sini 4, kemudian mereka meliput kegiatan Lebaran di sini. Di antaranya bahkan yang nggak ikut sholat, mereka detik per detik, rokaat per rokaat dilaporkan lewat Facebook. Saya mantau di Bandung, saya bikin beritanya. Tergambarlah suasana betapa mengharukannya begitu ya. Betapa mengharukan. Dan di lapangan Victoria itu Mbak, lapangan Victoria yang orang bilang kampung Jawa, karena tiap minggu didominasi oleh TKW yang asal Jawa gitu. Itu lautan jilbab, lautan mukena itu. Lautan mukena dari jam 9 sampai sekitar jam 11-12. Nah setelah itu nanti kalau Dompet Duafa biasanya mengadakan open house.
dengan menu makanan khas Lebaran, ada ketupat dan sebagainya. Kemudian organisasi-organisasi lain, mereka berkelompok, bikin kegiatan sendiri halal bihalal juga dengan menu khas Lebaran. Jadi suasananya tetap terasa. Yang membedakan ada tidak sungkem, mereka tidak ketemu sana keluarga, mereka tidak ketemu tetangga, mereka bertemu dengan teman-teman sesama buruh migran Indonesia, itu Pak. Oke, tapi banyak juga yang akan mudik begitu Kang ya biasanya Lebaran. Apakah ada juga yang cerita memang tidak diperbolehkan untuk pulang kampung oleh majikannya Kang? Oh iya, mereka sesuai kontrak kerjanya ada hak cuti, gitu kan? Ada hak cuti. Kalau majikannya baik sekali, itu mereka bisa minta izin untuk Lebaran di kampung, bisa ada. Jadi selalu ada yang mudik nanti habis Lebaran balik lagi ada. Jadi ada hak cuti, hak dalam setahun ada misalnya cuti sebulan atau cuti seminggu di dalam beberapa periode tertentu. Ada yang mudik banyak. Bahkan Dede tahun lalu pernah memprogramkan itu mudik bareng, itu penuh Mbak. Mudik bareng, itu bareng-bareng ada. Ya, itu siapa yang mengadakan itu Kang? Dompet Duafa Hong Kong. Oke, ini memfasilitasi para TKI TKW yang ada di sana untuk pulang ke Indonesia begitu ya? Betul. Bersama-sama. Iya. Dan kalau saat ini diganti dengan namanya parsel dari Hong Kong. Jadi memfasilitasi silaturahmi BMI dengan cara mengirim parsel ke kampung halamannya masing-masing oleh Dompet Duafa diorganisir. Ada parsel Lebaran dari hati, gitu. Datang dari hati namanya. Oke, berarti intinya walaupun jauh dari keluarga, tetap mereka bisa merasakan nikmatnya menjalankan ibadah puasa karena banyak bertemu dengan orang-orang Indonesia juga di sana begitu Kang ya, kurang lebih ya? Betul. Betul. Jadi alhamdulillah dengan iklim kebebasan beragama di Hong Kong ini luar biasa begitu ya. Jadi tidak ada hambatan, kita sholat di trotoar sekalipun kasarnya, asal tidak mengganggu orang lewat begitu, itu tidak masalah. Ada masalah. Jadi jadi kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong dalam hal beribadah dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya oleh para BNI atau para TKW, termasuk WNI yang ada di Hong Kong juga para turis gitu ikut bisa menikmati melihat bagaimana indahnya kebersamaan gitu, indahnya toleransi pemerintah Hong Kong terhadap Muslim Indonesia khususnya dan umumnya Muslim yang ada di Hong Kong dan negara lain. Amin. Mudah-mudahan ini Kang Romel ceritanya bisa juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sebetulnya nikmatnya berpuasa di negara Hong Kong walaupun jauh dari keluarga, jauh dari Indonesia tapi tetap ya banyak teman-teman Indonesia juga di sana. Terima kasih Kang Romel sudah bersama Pro 3 untuk malam hari ini untuk cerita pengalaman berpuasa di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Nanti kami sampaikan ya. Terima kasih. Selamat malam Kang Romel. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Demikian pendengar, Anda sudah menyimak sendiri tadi cerita dari Kang Romel ya. Ini adalah seorang penyiar radio di Bandung yang saat ini tengah berada di Hong Kong untuk menjadi seorang trainer bagi para TKW dan juga TKI yang ada di sana. Sudah bercerita tentang pengalaman